Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan ya rafi'asyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga di malam Jumat ini kembali dikumpulkan di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Ma ma'nal istighatsah? Jawab: al-istighatsatu hiya talabul abdi al-ighatsata wa ma'unata mimman yus'ifuhu wa yadfa'u anhu 'indal wuqu' fi syiddatin aw nahwiha. Kali ini kita masuk pada pembahasan istighatsah. Apa itu istighatsah? Ini salah satu praktek amaliyah kita kaum Tuha Ahlu sunnah wal jamaah, yang contohnya ketika kita belajaran tentang manaqib para aulia, para wali-wali, terkadang dikisahkan termasuk keramat-keramat si wali. Ketika seseorang mangiau ngaran sidin, yang mana yang mangiau ini dalam keadaan kesusahan, maka sidin membantui orang yang mangiau walau jaraknya jauh. Kita orang Banjar itu mengenal wali-wali yang rancak dibacakan manaqibnya, termasuk Sayyiduna Syekh Samman Al-Madani. Salah satu manaqib Syekh Samman itu, apabila seseorang memanggil ngaran sidin, misal ketika berada di lautan, lalu kapal orang tersebut kecelakaan, karam, lalu memanggil ya Samman, maka ditolong oleh Syekh Samman sehingga orang tersebut bisa selamat. Begitupun wali-wali yang lain, ya Jailani, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mangiau ngaran wali-wali itu bagian dari praktek amaliyah kita ahlu sunnah wal jamaah. Dan inilah yang disebut istighatsah. Karena kalau diartiakan istighatsah itu meminta tolong lawan orang lain. Apa itu istighatsah? Disebut di kitab Al-Istighatsatu. Istighatsah itu adalah talabul abdi al-ighatsata wal ma'unata. Memohonnya seorang hamba, memintanya seorang hamba akan bantuan dari orang-orang yang bisa segera membantuinya.
memohonnya seorang hamba akan bantuan dari seseorang yang segera bisa membantuinya, wa yadfa'u anhu 'indal wuqu' fi syiddatin aw nahwiha, atau bisa menjadi penghalang bagi orang yang minta bantu dari terjatuhnya orang tersebut dalam kesusahan, kesulitan dan yang lain. Nah, jadi istighatsah itu ketika kita mengiau ngaran orang dengan harapan orang tersebut membantu kita. Pertanyaan berikutnya, fahal yajuzu talabul ighatsati min ghairillah? Nah, ini penting. Karena ini yang rancak digugat-gugat oleh kaum ekstrim Wahabi. Wahabi itu rancak menyerang praktek amaliyah Ahlus Sunnah kita ketika kita istighatsah, mengiau ngaran wali atau semacamnya. Lalu dituduhlah perbuatan istighatsah itu syirik. Kenapa? Alasan simpel bebuhannya, kita minta bantu pada selain Allah, kita minta bantu lawan makhluk, syirik. Mengiau ngaran wali, syirik. Minta bantu lawan wali, syirik. Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Lalu dicap dan dianggaplah kita-kita Ahlus Sunnah ini yang mengiau ngaran wali orang-orang yang memusyrikkan Allah. Ngeri tuduhannya. Bagaimana menjawab ini? Fa yajuzu talabul ighatsati min ghairillah. Pertanyaannya, apakah boleh meminta tolong pada selain Allah? Jawabannya na'am, boleh. Yajuzu talabuha, boleh meminta tolong pada selain Allah bi'tibari annal makhluk al-mustaghatha bihi sababun wa wasitatun, tetapi dengan cara memandang bahwa makhluk yang dimintai tolong sekedar sabab dan perantara dari pertolongan hakiki, yaitu dari Allah. Mengerti lah sudah? Boleh kita istighatsah mengiau wali A, wali B, fulan A, fulan B, tapi sudut pandang dan prinsip hati kita, mereka yang kita kiau tu parantara haja, sabab. Sedangkan musabbib yang bujur-bujur menolongi hakikatnya Allah. Kayak itu cara sudut pandang orang yang istighatsah. Ketika mengiau ngaran Syekh Seman, ya Seman, ya Seman. Hakikatnya kita tuh cara memandang hati kita, Syekh Seman ini kekasih Allah, diberi kelebihan banyak oleh Allah. Harapannya mudahan Syekh Seman ini dengan kedekatannya di sisi Allah kawan membantu kita. Artinya ujung-ujungnya Allah jua yang kita mintai tolong. Kayak itu cara memahami istighatsah. Jangan langsung tuduh syirik, harat muha. Kada kayak itu. Begitu nyaman dan mudahnya mereka menuduh kita syirik hanya karena praktek amal yang mereka kada paham. Melihat kulitnya aja kada melihat isi. Mulai bahari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah malajari istighatsah itu bujurai kita mengiau ngaran wali misal, tapi cara memandang hati kita wali ini parantara sabab. Sedangkan yang menolong hakikatnya Allah. Fa innal ighatsata wa in kanat hiya min Allah azza wa jalla 'ala al-haqiqah, lakin
la yunafi dzalika anna Allah Ta'ala ja'ala laha asbaban wa wasaita a'addaha laha. Sesungguhnya menolongi itu, pertolongan itu, walaupun hakikatnya dari Allah, hakikatnya nih, yang sebenar-benarnya bantuan itu hakikatnya dari Allah, akan tetapi bukan berarti kemudian itu menafikan bahwa Allah pun menjadikan sabab-sabab dan parantara-parantara untuk munculnya pertolongan. Allah hakikat menolongi, tapi pertolongan tersebut Allah adakan parantara-parantara dan asbab-asbab. Ulun beri contoh pian mangangkat meja nang berat, kada kawa surangan. Apa nang pian gawi? Meja berat kada kawa mangkat surangan. Apa nang pian gawi? Apakah ya Allah angkatakan? Tak angkatlah meja tu. Kalau pian wali bisa jadi tak angkat. Masalahnya pian wala. Jauh dari predikat wali aulia. Lalu apa nang pian gawi ketika mengangkat barang nang barat? Mang ya kawan itu istighotsah. Mang ya kawan, Misran, Syahrul, Ujang, tolongi aku memindah meja ini. Apakah pian menuhankan Syahrul? Apakah pian menuhankan Ujang? Apakah pian menuhankan Misran? Kada. Sama pada makan nasi kuning, Tuhanlah. Lalu apakah praktek tersebut salah? Kada. Karena kita paham adanya kakawanan tadi itu asbab, wasaid, parantara-parantara untuk tuntasnya hajat kita, yaitu mengangkat meja yang berat. Hakikatnya kita yakin Allah yang memudahkan kita bakawan lawan Syahrul, lawan Misran, lawan Ujang, sehingga ketika dimintai bantu mau membantui. Allah juga nang menolong. Nah, mengertilah sampai situ dah. Kayak itu juga istighotsah prakteknya. Cuma bukan sesuatu nang fisik, hal-hal nang di luar jangkauan pemikiran kita. Minta tolong wali di tengah laut, tiba-tiba selamat. Nah, ini di luar daripada cara mengukur akal kita. Padahal hakikatnya kurang lebih minta tolong Syahrul, Ujang, Misran mengangkat meja tadi. Tapi itu lebih nyaman dianalisa. Adapun minta tolong wali dalam kesusahan, sebenarnya kerangkanya sama kayak itu. Allah menolongi kita hakikatnya, wali tadi perantara. Karena mereka kekasih Allah, diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah, termasuk mendengar jarak jauh, yang mana orang awam kada kawa sejauh itu mendengar. Apa dalilnya wali bisa mendengar jarak jauh? Banyak. Ada hadits qudsi ujar Allah, apabila hambaku sudah mendekatkan diri padaku dengan memperbanyak nawafil sunnah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku, ujar Allah Ta'ala, yang akan menjadi pendengaran jasadnya mendengar. Artinya akan diberi kelebihan mendengar jarak jauh. Para aulia. Lalu kita minta tolong istighotsah dengan wali. Prinsip hati kita, Allah juga nang menolongi. Apakah ini terlarang? Tidak dong. Inilah praktek kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mengertilah sudah. Wa dalil ala dzalik. Nah, ini lebih menguatkan kita. Dalil tentang tersebut adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang berbunyi, Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Sebutin lo dalilnya. Ujar Rasul,
Allah itu membersamai untuk menolongi hambanya selama hambanya menolongi saudara sesama muslimnya. Mengertilah biar dalilnya. Ujar Rasulullah, Allah itu akan selalu bersama hamba yang menolongi saudara sesama muslimnya. Nah, di sini Nabi menjelaskan, ketika seorang muslim selalu menolongi muslim yang lain, maka Allah akan membersamai muslim yang suka menolong tadi. Aun, pertolongan, sama artinya dengan ighatsah. Ketika Nabi menyebut tadi, pertolongan Nabi nisbatkan pada hamba muslim, pada muslim yang lain. Praktek tolong menolong antar makhluk itu bujur sudah. Termasuk ketika wali menolongi kita, itu masuk dalam kategori muslim menolong muslim yang lain. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah membersamai seorang hamba selama hamba itu selalu menolongi saudaranya yang lain. Dalil yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi huquqit tariq, ketika Rasul membicarakan hak-hak di jalan. Wa tughithu al-malhufa wa tahdud dhall. Ujar Rasulullah, termasuk kewajiban ikam di jalan, termasuk kewajiban ikam di jalanan, hak jalanan adalah ikam menolongi al-malhufa, orang yang berduka, orang yang ada masalah di jalan, wa tahdud dhalla, dan menunjukkan jalan bagi orang tersesat. Itu hak di jalanan, harus kita gawi. Ada orang kesulitan, tolongi. Itu kewajiban ajaran Islam kayak itu. Ada orang tersesat di jalan, pian tahu jalan, beri petunjuk jalan. Kenapa jadi hadis ini dalil istighatsah? Lihati. Fanasabal ighatsata ilal abdi wa adhafaha ilaih. Rasulullah menyebut antughithu, engkau menolongi, ighatsahkan, engkau membantui al-malhub, orang berduka. Rasulullah menisbatkan ighatsah atau pertolongan pada hamba, pada makhluk. Wa adhafaha ilaih, dan disenderkan pada makhluk. Wa nadabal ibad an yu'ina ba'dhum ba'dha, dan Nabi menganjurkan hamba-hamba, makhluk-makhluk untuk saling membantui satu sama lain. Ketika ada perintah Nabi untuk saling tolong menolong satu sama lain, menunjukkan istighatsah itu kayak itu juga. Wali menolongi kita ketika kesulitan, wali itu makhluk, kita pun makhluk, artinya hamba menolong hamba yang lain. Di mana letak syiriknya? Kalau dipadakan mengiau ngaran wali, kita minta tolong dipadakan syirik. Lalu kayak apa hadits-hadits Nabi yang menganjurkan agar hamba muslim menolong muslim yang lain? Berarti tuduhan syirik itu serampangan. Kada boleh asal tuduh orang syirik. Orang minta tolong wali dipadakan syirik, kan bahlul. Sedangkan Nabi jamal ajari tolong menolong antar sesama muslim. Wali itu muslim kada? Ikam muslim, wali muslim, lalu muslim lawan muslim saling tolong menolong, dipadakan syirik lah. Belum lagi kita meyakini pertolongan hakikat itu sebenarnya dari Allah. Wali tadi perantara, di mana letak syiriknya? Nah, inilah tuduhan serampangan Wahabi. Orang membaca manaqib wali syirik. Kenapa berhimmat memuji wali? Kan bahlul. Orang minta tolong wali syirik.
menyekutukan Allah, kan bahlul. Muslim membantu muslim yang lain ibadahkan syirik. Inya aja si Wahabi nih tak gugur ke sungai, inya kada bisa bakunyong. Ada orang di pinggir darat minta tolong, ada Wahabi tadi. Kalau inya prinsipnya kuat, jangan minta tolong lawan manusia. Langsung jalan Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun tinggalam, salamatakan. Tong tanggalam, mati. Banyak di hari kiamat protes lawan Allah Ta'ala. Wahabi tadi, ya Allah, ulun minta bantu pian dah, anak tinggalam di sungai, mati ulun dah. Kenapa pian kada menolongi? Ulun minta tolong lawan pian. Ujar Allah, maka ada saudara sesama muslim tu di darat kadikam kiau kah? Itulah pertolonganku ya Allah. Itulah asbab perantara pertolonganku. Kamu sombong minta tolong, menuduh orang syirik, pulang mati ya deh kamu. Bagaimana jawab? Kalau Wahabi tadi konsisten menuduh kita syirik, minta tolong wali, inya kalau kesulitan jangan minta tolong orang, langsung dengan Allah Ta'ala. Wanilah itu. Keramput kendaraan jaban miris, minta tolong tukang tambal ban. Langsung jangan minta tolong lawan Allah, ya Allah tambalakan. Nah kayak itulah rancu cara berpikir Wahabi itu. Sedangkan kita yang minta tolong para wali istighatsah, yang kita pasang kerangka berpikir kita, ini muslim menolong muslim yang lain. Wali ini muslim, kita muslim, lalu kita mengharap pertolongan dari si wali. Dan kita meyakini wali ini kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ada kelebihan-kelebihan dibanding kita orang awam. Apa dalilnya wali ada kelebihan? Banyak. Termasuk hadis kursi yang ulun baca tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku cinta sudah dengan seorang hamba, ujar Allah, karena hamba tadi bujur-bujur menggawi kewajiban dan yang sunnah, cinta aku lawan hamba tersebut, ujar Allah, aku akan menjadi matanya gesan inya melihat, yaitu jadi kasyaf wali, tahu hati orang, karena inya dibantui Allah dalam memandang. Wa sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku yang menjadi pendengaran inya ketika mendengar. Makanya jarak jauh kau mendengar orang mengiau. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku yang menjadi tangannya ketika memukul, ujar Allah. Makanya terkadang para wali itu bergerak sedikit, efeknya ganal. Kita berhimat memukul bongkahan batu kada pecah-pecah, sidin gatuk sekali begemet bisa pecah. Kuntu yadahu allati yabtishu biha, aku yang jadi tangannya gesan memukul, ujar Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku yang akan menjadi batis yang ia gunakan untuk melangkah. Makanya wali terkadang hari ini di sini, tiba-tiba esok luar negeri. Sebagian manakib wali itu karena Allah cinta lawan inya, jarak itu pun hilang. Jarak itu makhluk juga, Allah lipatakan bumi baginya. Kuntu rijlahu allati yamshi biha, itu hadis sahih, hadis kursi seputar tentang wali. Mendengar kita berarti wali punya kelebihan. Kada salahnya minta tolong lawan wali dengan cara kita memandang wali ini muslim, mukmin. Hakikat menolongi tatap Allah juga, tapi perantara si wali. Di mana syiriknya? Kalau ikam Wahabiyah yang menuduh praktek ini syirik, ikam harus konsisten, jangan standar ganda. Mukmin menolong mukmin yang lain dipadakan syirik. Ikam berarti amun ada masalah, jangan minta tolong orang, langsung jalan Allah Ta'ala. Kalau ikam konsisten dengan prinsip ikam, kada boleh orang minta tolong lawan makhluk yang lain. Ikam awak singka-singka, jangan berurut, jangan minta tolong tukang urut, langsung dia, ya Allah urutiakan ulun, kan bahlul. Ikam garing, jangan minum obat,
Kenapa? Syirik tuh menuhankan obat. Kalau kita kadang itu cara memandang obat tuh perantara asbab. Tatap prinsipnya, hakikatnya yakin Allah juga nang memberikan obat ini bisa bereaksi untuk penyakit kita sehingga wagas sembuh. Allah juga hakikatnya. Kan kayak itu kita Ahlus Sunnah. Amun ikam menuduh praktek istighotsah syirik, konsisten dong. Dalam praktek hidup ikam harus kayak itu terus, jangan minta tolong makhluk. Allah jangan langsung berataan. Ada masalah mobil contohnya rusak, jangan ke tukang bengkel. Syirik. Allah, ya Allah, baikiakan senia ulun. Baiklah kira-kira. Nah, kayak itu cara memahaminya, termasuk istighatsah. Fal musta'in bi ghairillah la yatlubu minhu an yakhluqa syai'an. Orang yang minta tolong pada selain Allah, kita minta tolong manusia tadi. Bukan berarti kita meminta pada manusia tadi untuk menciptakan sesuatu. Karena yang punya hak mencipta itu Allah. Wa inna ma qasduhu, tetapi tujuannya minta tolong lawan makhluk tadi, an yad'u wallaha lahu, agar si makhluk yang dimintai tolong berdoa minta pada Allah fi takhlisihi min syiddatin mathalan, agar Allah menyelamatkan dan minta tolong dari kesulitan. Contohnya pian minta tolong wali tadi ketika kesulitan, hakikatnya keyakinan kita wali ini dekat kedudukan di sisi Allah. Amun inya berdoa lebih kabul daripada kita yang banyak dosa. Nah ini istighotsah. Artinya istighotsah ini kurang lebih tawasul yang sudah tuntas kita bahas. Di mana syiriknya? Amun keyakinan kayak itu. Nah makanya jangan pian terjebak dengan retorika penyampaian ulama Wahabi yang ketujuh maulah kita nyanyuk, khususnya orang awam kaum tuha. Iihlah kenapa kita minta tolong makhluk, maka Allah maha mendengar. Lalu umpat nyanyuk jadi Wahabi juga. Banyak kita beri satu gambaran, pian amun pacah ban kendaraan minta tolong lawan siapa? Tukang tambal ban. Syirik lah itu berarti minta tolong makhluk. Nah kayak apa lalu? Nyanyuk. Gara-gara dari awal kada paham cara berpikir yang bujur di dalam istighatsah dan tawassul. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah kuatkan akidah dan pemahaman kita di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum tuha, ulama-ulama aswaja kita semenjak dahulu, karena mereka bukan orang-orang yang asal-asalan di dalam merumus suatu amalan seberataan mustanadah bersenderkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Adzan isya.